Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah kita berjumpa kembali. Jadi materi kali ini yaitu tentang perkalian matriks. Jadi kita sudah pahami ya, tentunya bahwa perkalian matriks itu kalau misalnya secara manual yaitu baris ya, baris dikali dengan kolom ya. Jadi baris di matriks pertama dikalikan dengan kolom di matriks kedua. Jadi kalau misalnya dan syaratnya untuk perkalian ini kita ketahui bahwa ordonya harus sama. Ordonya harus kolomnya di matriks pertama harus sama dengan baris di matriks kedua. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kolom di matriks pertama harus sama dengan baris di matriks kedua. Misalnya begini. Ada matriks A. Matriks A misalnya, atau kita tuliskan biasanya di variabel kalau di C++ ya, langsung A. Variabel A memiliki misalnya barisnya ada 2. Terus untuk kolomnya nanti ini ada 3 ya. Jadi ini adalah array multidimensi ya. Jadi kita akan perhatikan sebentar bagaimana implementasinya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, misalnya di sini B. Di sini kita berikan misalnya variabel B ya, dimana untuk barisnya itu ada 3 ya. Untuk barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ini, jadi ini tadi yang saya katakan bahwa kalau di sini kolomnya ada 3 ya di matriks pertama, berarti untuk bisa dikalikan dengan matriks lain harus mempunyai baris yang sama dengan jumlah kolom di matriks pertama. Itu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau tebak juga ini nanti hasilnya, misalnya hasilnya adalah matriks C, ini nanti ordonya berapa kali berapa. Jadi kalau kita bisa lihat, kita harus bisa tebak bahwa nanti hasil dari perkalian matriks ini ordo berapa. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kolom di matriks kedua dan baris di matriks pertama itu sama juga nilainya. Kalau misalnya di sini 2, di sini juga 2, yang ini 2, ini juga 2, berarti sudah pasti nanti hasil dari perkalian matriks ini berordo 2 kali 2. Artinya 2 baris, 2 kolom. Seperti ini ya. Jadi untuk perkalian saya kira untuk secara manualnya pasti kalian sudah tahu ya. Jadi misalnya ini kita kalikan, misalnya untuk matriks A misalnya nilainya berapa. Kita bisa lihat misalnya untuk A, matriks A itu misalnya 1, 3, 2, 1 misalnya. Dan kolomnya harus 3 ya. Misalnya di sini kolomnya 3, berarti di sini ada misalnya 1, di sini 2. Ini seperti ini. Nah, dikalikan dengan matriks B yang mana nilainya B adalah misalnya barisnya 3. Barisnya 3 adalah misalnya 1, kolomnya 2 ya. 1, 2, misalnya 4, 1, terus 1, 5 misalnya. 1, 5 ya. Ini matriks A dan B. Nah, kalau misalnya kita kalikan nanti, berarti yang baris pertama di matriks pertama itu dikali dengan kolom pertama di matriks kedua. Seperti ini ya. Jadi baris pertama di matriks pertama, kolom
pertama di matriks kedua. Nah, kalau ini sudah selesai dikalikan, berarti melangkah lagi ke kolom kedua di matriks kedua. Jadi tetap ini satu baris nanti dikalikan dikalikan ke dua kolom di matriks selanjutnya. Kalau ini kolomnya sudah selesai, artinya untuk baris pertama ini sudah selesai dikalikan. Nanti akan melangkah ke baris kedua. Baris kedua begitu sama juga, harus ada kolom pertama dan kolom kedua yang dikalikan. Jadi kalau ini secara manualnya pasti tahu ya. Jadi untuk misalnya di sini C, jadi kita lihat dulu, kita lihat langsung saja. Nah di sini misalnya C, jadi untuk C nanti matriks C nilainya adalah, hasil nilainya perkaliannya ya, berarti 1. Jadi harus ditahu juga indeksnya ya. Jadi indeks harus ditahu juga, ini indeksnya. Indeks untuk 1 ini berarti indeks 0, 0. Kenapa? Karena jadi kita lihat ini karena nilainya 2, berarti indeksnya itu berakhir di 1, 01 nanti indeksnya. Di semua baris ini indeksnya, ini semua baris 1 ke sana ini ada 0, terus ini yang baris kedua adalah 1 indeksnya. Nah, kalau yang ini kolomnya 3, berarti 1, 2, 3 ya, berarti kita berhitung dari 0, 1, 2. Jadi berakhir di 2. Jadi ini untuk kolom pertama indeksnya 0, kolom kedua indeksnya 1, kolom ketiga indeksnya 2. Jadi itu bedanya antara satu dimensi, array satu dimensi dengan array multi ya. Artinya lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom. Kalau cuma satu baris saja atau satu dimensi itu akan berderet nanti indeksnya langsung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Jadi indeks ini adalah, ini untuk 1 ini alamat indeksnya adalah 0, 0. Kenapa 0, 0? Karena dia berada di baris pertama, kolom pertama. Tadi di sini adalah indeksnya 0. Nah, di sini juga tadi indeksnya 0 juga. Ini tadi 0, berarti ini adalah 0, 0. Nah, kita lihat untuk 1 ini kita kalikan dengan indeks 0, 0, 0 juga di baris di matriks kedua ya. Ini baris pertama, kolom pertama juga, berarti kita kalikan 1 kali 1 berarti 1, tambah ini lagi yang elemen atau nilai kedua di kolom kedua, berarti ini berpasangan dengan baris kedua di matriks kedua. Nah, misalnya 1 ini 1 kali 4 berarti tambah 4, tambah 2 kali 1 ini berarti ini elemen ketiga ya, berarti ini baris kolom ketiga, terus kita pasangkan dengan baris ketiga di matriks yang akan dikalikan. 2 kali 1, 2, seperti ini. Jadi ini sudah selesai kolomnya, sekarang berpindah lagi ke sini, tapi tetap ambil satu baris ini, baris pertama. 1 kali 2, 2, tambah ini ya, 3 kali tadi ya, ini 1 kali 1, 1, 3 kali 4. Oh, di sini, oh berarti bukan tadi ini ya, ini indeksnya ya, ibu salah tadi. Jadi di sini 3 kali 4, 12, di sini 12 ya. Jadi ini 1 kali 1, 1. Jadi yang saya kalikan tadi yang indeks yang di atas ya, salah. Nah, untuk selanjutnya adalah 1 kolom ke baris kolom kedua. 1 kali 2 berarti 2, 3 kali 1, 3, 1 kali 5 berarti tambah 5. Seperti ini. Jadi selanjutnya baris kedua, sama baris kedua tetap dikalikan dengan 2 kolom yang ada di baris yang akan matriks yang akan dikalikan. Berarti 2 kali 1, 2, tambah 1 kali 4, 4, tambah 2 kali 1,
tambah ini ya, 2 kali 1 2. Misalnya ini. Selanjutnya kolom kedua, 2 kali 2 4 tambah 1 kali 1 1 ditambah lagi 2 kali 5 10. Jadi sama dengan 1 12 tambah berapa tadi ya? Tambah 1 berarti 14. Terus ini 5 10. Terus ini 2 4 8 ya, 8. Terus di sini adalah 4 tambah 1 tambah 10 15. Ini. Jadi hasil perkalian antara matriks yang ini matriks A dengan nilainya elemennya ini 1 3 1 2 1 2, terus matriks B 1 2 4 1 1 5, ini hasilnya. Jadi untuk perkalian matriks yang penting manualnya dipahami ya. Jadi sekali lagi kenapa Ibu buat video ini lagi, Ibu mau kalian itu bisa paham ya, bisa paham pada saat diimplementasikan di C++, karena ini agak butuh pemahaman yang agak ini ya, agak sedikit harus agak butuh pemahaman yang lebih ya daripada kalau penjumlahan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan itu kita ambil saja letaknya ya, letak yang sama ya, letak dari indeksnya sama, itu langsung kita tambahkan atau kurangkan. Tapi kalau kali itu ya baris kolom. Nah, bagaimana kalau misalnya, jadi yang kita harus tahu adalah indeks, alamat indeksnya saja. Misalnya ini A, berarti di sini A indeksnya berarti alamat indeksnya 0 0 ya, 00. Kenapa? Karena dia baris pertama, kolom pertama. Jelasnya ini semua ini adalah indeksnya 0. Ini adalah indeksnya 1, kalau ini kolom ketiga indeksnya 2. Begitupun dengan barisnya. Jadi baris pertama itu pasti indeksnya 0, baris kedua adalah indeksnya 1. Jadi cara menuliskannya kalau seperti ini berarti indeks A00 itu 1. Terus kalau 3 ini berarti alamat indeksnya adalah 0, berarti 01. Kenapa 01? Karena dia berada di baris pertama kolom kedua. Jadi kolom kedua itu berarti indeksnya adalah 1. Misalnya di sini 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita implementasikan ke C++? Kita lihat ya. Misalnya di sini kita tulis pagar dulu ya. Untuk headernya ya, IOStream terus using name space std. Nah, selanjutnya kita berikan untuk variabel main-nya, variabel secara publiknya. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Misalnya kita berikan variabel dulu ya, variabel yang akan kita gunakan. Anggaplah ini nanti kita akan memasukkan matriks yang berordo sama ya, berordo sama. Jadi kalau misalnya matriksnya ordernya 2, berarti nanti matriksnya itu 2 kali 2 kali 2. Jadi masing-masing matriks itu mempunyai ordo yang sama. Ordo itu berarti ukurannya berapa baris berapa kolom. Kolom dan barisnya itu ukurannya sama. Ada 2 baris, ada 2 kolom. Misalnya kalau 3 berarti masing-masing memiliki 3 baris 3 kolom. Itu berarti ordo sama. Misalnya di sini adalah jumlah ordonya ya. Jumlah ordo kita definisikan seperti ini. Nah, sekarang kita mau masukkan misalnya kita bisa tuliskan di sini misalnya perkalian matriks. Ya, perkalian matriks. Terus di sini kita bisa copy saja ya supaya cepat.
Nah, di sini masukkan, misalnya masukkan ordo matriks. Misalnya masukkan ordo matriks. Ini bisa kita masukkan di sini, ada jum. Jadi masukkan ordo matriks jumlah, ya, ordo matriksnya. Jadi misalnya kita bisa return 0 dulu. Nah, ini bisa kita simpan dulu. Misalnya di sini adalah array multi saja namanya ya. Nah, coba kita lihat pada saat kita run berarti ada penginputan ya. Sorry, ini tidak ada tanda, ini juga salah ya, tidak ada tanda cout-nya. Coba kita lihat. Nah, pada saat kita tampilkan, untuk pada saat ditampilkan untuk menampilkan misalnya masukkan matriks ya, matriks dengan ordo, jadi ordonya 1, 2 atau dan seterusnya. Misalnya di sini ada ordo 2 ya. Ini akan masuk di sini, nanti akan muncul. Nah, setelah dimasukkan ini, apa yang akan muncul? Berarti akan muncul nanti penginputan untuk matriks A dan matriks B. Ya. Jadi di sini ada tadi muncul. Jadi bisa dikasih /t supaya enggak terlalu di pinggir ya. /t supaya tidak terlalu di pinggir. Di sini juga bisa dipindah baris. Ini bisa kita lihat. Ya, agak lama ya. Misalnya di sini 2. Ya, berarti pada saat dimasukkan ada lagi muncul nanti untuk memasukkan matriks A dan B. Nah, bagaimana caranya? Berarti di sini harus ada variabelnya dulu ya. Berarti int misalnya A, matriks A misalnya. Jadi ini matriks A tergantung dari sini ya, dari jumlah ordonya. Jadi kalau dia nanti lebih kecil dari jumlah ordo yang dimasukkan, berarti akan berhenti di situ. Jadi kita lihat misalnya di sini adalah jum. Untuk selanjutnya kolomnya adalah sebanyak jumlah juga. Jadi kita copy saja. Ini misalnya adalah untuk menampung matriks B. Terus di sini adalah untuk menampung hasil dari perkalian matriks. Nah, sekarang kita mau masukkan untuk penginputan matriks A misalnya. Masukkan elemen matriks A. Bisa seperti ini. Selanjutnya masukkan elemen matriks A. Jadi ini /t dan /n pasti tahu ya, untuk pemindahan baris. Jadi berpindah baris. Nah, di sini kita mau masukkan, berarti matriks. Jadi sini adalah kata-katanya matriks. Misalnya baris ke berapa? Baris ke misalnya di sini ada perulangan ya. Jadi dia akan berulang nanti ya. Jadi dia akan berulang sebanyak i sama dengan 0. Jadi i ini lebih kecil dari ordonya yang dimasukkan. Misalnya ordonya 2, berarti dia harus indeksnya itu berakhir di 1, berarti dia lebih kecil, dia akan berulang. Jadi karena di plus itu yang dibaca adalah indeksnya, alamat indeksnya. Nah, berarti di sini i lebih kecil
dari jumlah di mana I nanti ada penambahan ya. Seperti ini. Nah, ini yang akan ada perulangan nanti sebanyak I. Jadi ada perulangan nanti sebanyak I lebih kecil dari ordo yang dimasukkan. Berarti di sini adalah I misalnya di sini matriks baris ke 1. Ini berarti ditambah 1 dan kolom matriks baris ke 1 dan kolom ke di sini ada for lagi karena kita mau memasukkan kolom juga. Jadi untuk barisnya ini adalah I di sini dan jadi kolomnya adalah J. Jadi kita berikan di sini lagi int J. Jadi ini int kita berikan variabel int J sama dengan 0, di mana J lebih kecil dari ordo yang telah dimasukkan. Terus di mana J itu ada penambahan juga. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini dimasukkan di sini ya, di sini. Ya. Jadi ini tadi untuk barisnya. Jika ini terpenuhi, maka lakukan lagi yang di bawah ini untuk memasukkan penginputan ya, penginputan baris dan kolom. Jadi ada nanti di sini penginputan baris kolom ke J tambah 1. Kolom ke C tambah 1 juga ya. Jadi di sini ada cin A sebanyak I, berarti ada perulangan matriks nanti sebanyak baris I dan kolom J. Seperti ini. Ya, jadi ini boleh ya seperti ini bisa ditampilkan. Jadi kentara juga kalau error ya. Jadi ndak usah takut-takut nanti ada errornya di mana ya. Jadi ndak usah ini. Jadi ini ada di sini. Kentara juga itu kalau error ya. Jadi di sini ada juga ya, ini untuk penambahan 1 ya. Penambahan 1. Jadi kenapa Ibu tulis satu-satu seperti ini supaya kalian bisa paham ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Misalnya 2. Berarti 2 ini matriks ya. Masukkan elemen matriks A. Ini matriks baris ke 1 dan kolom ke 1 nilainya berapa? Terus baris ke 1 kolom kedua nilainya berapa? Misalnya 1 lagi. Terus matriks ke 2, karena ada 2 ya, 2 kali 2 berarti 2 kali 2 baris 2 kolom, barisnya sudah ada. Terus kolom baris kedua lagi nilainya berapa, misalnya seperti ini. Jadi ini sudah masuk ya. Sebentar kita ubah bagaimana supaya tidak pindah baris ya. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Baris pertama kolom 1 2, baris kedua kolom 1 2. Seperti itu. Jadi di sini tidak pindah baris ya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi kita masukkan yang A. Nah, untuk yang B sama ya. Untuk yang B sama. Misalnya ini di baris pertama ini ya, kita bisa berikan sama dengan juga di sini boleh ya, supaya lebih ini. Jadi kita masukkan lagi untuk A, matriks A. Kita bisa copy saja ini supaya cepat. Copy di bawah. Nah, di sini kita jangan lupa di out supaya berpindah baris ya. Nah, seperti ini. Kita bisa masukkan matriks A, B lagi ya. Jadi untuk matriks B ini pasti memiliki kolom dan baris, berarti sama ya. Sama, yang dimasukkan yang beda ini cuma
dimasukkan, ditampung di matriks apa? Tadi ada ya, matriks B nyata di sini ya. Di sini berarti dia ditampung di B. Coba kita lihat. Jadi coba kita lihat jadi harus dipahami, yang jelasnya yang dipahami adalah indeksnya saja ya, alamat indeks dari setiap elemen dalam matriks itu. Nah, ini misalnya di sini ada 2 ordo 2 ya, 2 kali 2 1, terus ini 1 lagi ini. Nah, untuk matriks B masukkan lagi nilainya misalnya. Nah, ini akan berakhir. Nah, setelah matriksnya sudah dimasukkan semua nilainya, apalagi yang harus dilakukan? Selanjutnya adalah kita tampilkan dulu lah matriksnya ya. Kita tampilkan dulu hasil penginputannya. Berarti kita langsung cout saja. Cout dari BIJ, cout dari AIJ. Berarti di sini bisa kita copy ya. Sampai di sini supaya ada yang lainnya boleh. Nah, di sini kita bisa copy. Nah, di sini adalah kata-katanya misalnya matriks B titik 2 misalnya. Matriks B titik 2. Nah, di sini kita Kita tinggal mau menampilkan saja kan. Jadi langsung saja yang ini ya, berarti A-nya dulu ya. A-nya dulu ya. Dari A-nya dulu baru matriks A-nya dulu. Ya, di matriks A terus matriks B-nya sebentar. Coba Ibu kasih putar lagu dulu. Nah, ini coba kita run. Jadi untuk jumlah ini dia akan berulang, jadi cout AIJ. Jadi AIJ sudah kita masukkan ya. Nah, misalnya 2, kita masukkan seperti ini. Oke, nah matriks A ini. Matriks A adalah 21 21 32. Cuma ini kita atur dulu supaya dia pindah baris ya. Jadi 21, karena ini satu baris ya, satu baris ininya. Satu baris soalnya 1 2 ya, ini sudah pindah ya, 1 2 ini ya. Jadi ini bisa kita kasih masuk juga ya, bisa kita kasih slash T juga supaya dia nanti masuk ya. Jadi bisa diberikan di sini slash T supaya dia bisa masuk ya. Ya, kita lihat satu kali dulu ya. Jadi karena itu saya sudah bawa ini, kita tinggal, nah ini sudah masuk ya, matriks A itu 1342. Nah, sekarang selanjutnya kita mau tampilkan B lagi, berarti kita copy saja ini, kita masukkan di sini, kita rubah yang B, matriks B, terus di sini kita tampung atau simpan di matriks B. Setelah itu kita
run kembali, pasti akan muncul, oh ternyata tidak ada yang lainnya. Kita berikan dulu yang lain di sini, satu ya. Oke, kita nah ini kita masukkan. Jadi kalau ibu sampaikan, kalau belajar pemrograman itu enggak usah terlalu tegang ya, santai saja ya. Nah ini sudah masuk, ada 2 3 2 3 4 4 3 ya, 2 3 4 3. Nah sekarang selanjutnya apa? Nah di sini kita masukkan proses perkaliannya ya, proses perkaliannya. Tapi sebelum kita masukkan proses perkalian, ada bagusnya supaya muncul juga alamatnya nanti, alamat indeksnya, supaya kita tidak bingung ya. Misalnya nanti ada matriks B, matriks A, matriks B dengan indeks berapa ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan matriks, code matriks ya, code matriks A. Indeks kita bisa tambahkan di sini indeks ke berapa, indeks ke, berarti indeks ke I ya, indeks ke I, indeks ke I ya, indeks ke I, indeks ke I ya, seperti ini. Jadi ini adalah indeks ke I. Jadi nanti indeks ke, misalnya indeks ke kolom ya, kolom, indeks ke kolom keberapa. Jadi ada di sini tanda kotaknya ya, indeks ke I sini, indeks ke I, indeks ke I, dan di sini juga ada J, kolom ke J. Jadi indeks baris, jadi indeks ke I itu adalah barisnya, ingat I itu adalah barisnya, J nya adalah kolomnya. Lagunya setelah ya. Nah, indeks ke I, J, di sini juga diberikan tanda kotak ya. Jadi indeks ke I, indeks dengan misalnya di sini indeks 00, berarti nanti akan muncul indeks matriks A dengan indeks 0 0. Coba kita lihat supaya Anda penasaran nih bagaimana tampilannya. Misalnya sini. Nah, ini dia. Jadi indeks ke 0 0 sama dengan 2, indeks ke 01 3, 1 0 2 dan 1 1 3. Nah, kenapa Ibu kasih alamat indeks begini? Supaya kalian nanti paham pada saat di proses perkalian, karena di proses perkalian inilah nanti yang akan dilihat diproses oleh program. Jadi dia melihat alamat indeksnya saja ya, alamat indeksnya. Kita rapikan ya supaya agak bagus sedikit. Jadi di sini bisa diberikan tanda sama dengan misalnya di sini 1 3. Jadi Ibu buat lagi video seperti ini supaya kalian lebih paham ya, supaya lebih paham. Jadi ini tadi ya 2 3 1 3, ini yang di atas 1 3. Jadi indeksnya lengkap ya, jadi ada alamat indeksnya. Terus bagaimana dengan B-nya? B-nya dikasih seperti itu juga ya. B-nya juga dikasih seperti itu bisa. Jadi ini saja yang di copy.
masukkan di sini, baru diubah matriksnya, alamat matriksnya. Coba kita lihat saja. Jadi yang jelasnya kalian paham ya, di perkalian itu kalian paham untuk alamat indeksnya setiap dari masing-masing, dari setiap elemen dari matriks ya. Misalnya ini. Oke. Oh dia mas ini ya. Bukan di sini maksudnya. Oke, jadi sudah di ini jadi masukkan ya, sudah muncul indeks, alamat indeksnya dari setiap coba satu kali lagi. Jadi kemudiannya untuk merapikan, kalian pasti tahu ya cara merapikannya. Jadi ini alamat indeks dari matriks B bisa dimasukkan juga ya, bisa dimasukkan. Jadi 23 ini 23 dan seterusnya. Jadi ini bisa tidak usah dikasih, oh ini ada slashnya makanya dia turunnya. Terus selanjutnya ya, coba kita lihat satu kali lagi sebelum kita masuk di perkalian. Jadi kalau kita sudah paham di sini, untuk proses perkaliannya pasti sudah gampang, sudah mudah untuk dipahami juga ya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi 32 34 ya. Jadi 32 3. Jadi yang mana lah kalian paham ya. Jadi indeks ini bisa ditaruh di batasnya saja. Jadi nanti bisa muncul di sini ya. Jadi tidak ada lagi indeks berulang di sini. Kalau seperti itu, indeks ini bisa dimasukkan di atas saja di sini. Ini bisa dimasukkan di cut saja di sini. Untuk indeksnya ini bisa dimasukkan di bawahnya ini ya. Boleh. Ini bisa di C out supaya lebih rapi yang mana nah ini bisa ditampilkan di sini ya, indeks ke ya, ini ditampilkan di sini ya. Tadi lagunya mohon maaf ya, lagunya ini tadi. Nah, indeks ke ini boleh di indeks ke ini bisa diberikan seperti ini, indeks ke, terus yang di bawah ini, jadi ini bisa di copy di matriks juga, di matriks A juga, sorry. Ini bisa di copy di sini juga untuk diberikan slash T juga supaya dia masuk ya. Jadi ini bisa dihilangkan ya, sudah hilang ya. Oh, ini belum. Ini bisa dihilangkan supaya tidak berulang, karena kalau kita simpan di situ pasti berulang ya. Supaya jelasnya yang mana kalian pahami ya. Kalau untuk mengatur supaya lebih rapi, sekira kalian wah hebat-hebat semua ya. Supaya lebih rapi kelihatan di outputnya, silahkan diatur sedemikian rupa serapi mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul ya seperti ini. Jadi untuk indeks matriks 1, indeksnya ini jadi boleh di sini Kak nama indeksnya setelah matriks dipasang atau sebelum, terserah ya, ini indeksnya masing-masing. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan lagi ya? Setelah itu pasti proses perkaliannya ya. Proses perkaliannya ini bisa di copy sebentar baru ditambah ya, bisa di copy di sini.
berarti muncul lagi di sini nanti adalah, misalnya di sini kata-katanya adalah hasil perkalian antara matriks A dan B. Hasil perkalian matriks, boleh saja ya, hasil perkalian matriks. Nah, di sini bisa diberikan juga garis ya, boleh. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini pasti ada perulangan. Jadi di sini ada 3 perulangan malah ya, karena yang pertama adalah barisnya. Kalau kita mau mengalihkan ada baris ya, baris yang kita harus kalikan. Setelah ada barisnya, kolomnya juga, kolom di matriks yang akan dikalikan. Misalnya matriks A, ini barisnya untuk matriks A, terus ini kolomnya untuk matriks B. Nah, bagaimana untuk pemberian perkalian setiap elemen di antara dua matriks? Berarti harus ada satu variabel lagi di sini untuk menampung itu ya. Kita berikan misalnya variabelnya variabel K ya. Tapi sebelum masuk di variabel K, kita harus definisikan dulu untuk matriks yang akan menampung hasil perkalian nanti ini ada C ya. Dan kita sudah definisikan yang tadi di atas bahwa ada variabel matriks C nanti. Kita set dulu ke 0 ya. Jadi ke 0. Jadi ini untuk yang menampung nanti ini matriks C, kita set ke 0. Setelah itu kita baru bikin perulangan lagi untuk variabel K. Misalnya untuk K-nya di sini betul ada 0 juga. Terus di sini K, di mana K lebih kecil dari jumlah juga, K pasti ada penambahan 1 juga ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah disinilah nanti kita akan menampilkan hasilnya ya, Di sini kita akan menampilkan hasilnya nanti. Ini bisa di sini ya, ini bisa. Nanti ini sebentar ya. Di sini dulu kita tampilkan hasilnya. Caranya, ketika ini dilakukan ya, apa yang harus tampil di sini ya? Yang harus tampil adalah berarti yang ini sama dengan perkalian antara matriks A dengan matriks B. Tapi untuk perkaliannya itu ada penambahan. Jadi setiap kita kayak seperti tadi ini ya. Kayak ini tadi, setiap satu baris itu setiap elemen pada saat dikalikan itu ada penambahan. Jadi di sini ada misalnya 3 elemennya, berarti ada 3 kali kita menambah. Jadi di sini pasti ada penambahan. Misalnya nah, misalnya di sini CIJ ya, variabel untuk ini tadi sudah kita set ya, untuk menampung hasilnya nanti ini variabel untuk menampung hasil di sini. Jadi di sini bisa kita langsung ubah saja C ya. Sebentar Ibu jelaskan yang ini. Nah, di sini karena kita sudah tentukan di sini adalah 0, kita bisa langsung di sini berikan copy juga di sini sama dengan ini. Jadi boleh ini fungsinya sama ya. Kalau misalnya kita berikan di sini tambah, itu bisa kita berikan tambah di sini. Tapi pada saat diberikan tambah itu enggak usah diberikan lagi untuk ini C variabel CIJ-nya. Jadi langsung saja. Jadi ini kan sudah di set 0 ya. 0 di sini berarti ini nanti akan ditambahkan dengan hasil perkalian matriks A dengan matriks B. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi untuk mencari CIJ ini ya, untuk mencari matriks yang akan menampung hasil perkaliannya ini, rumusnya seperti ini. Jadi ini tapi harus ditentukan dulu nilai awalnya. Nilai awalnya pasti 0 ya.
Jadi setelah itu ditambahkan dengan, karena ada penambahan nanti setiap elemen I dengan elemen J. Jadi tambahkan di sini adalah A, matriks A, yang akan menampung adalah I, ya. I, dan ternyata ada perulangan juga. Ini ya, perulangan di K, berarti di sini adalah K. Nah, kita lihat kenapa bisa K. Nah, sebentar kita lihat, dikali ya, dikali dengan matriks B. Matriks B itu K, perulangan di sini K, ya. Matriks K dikali dengan untuk indeks K, ya, indeks K, indeks yang ini dengan kolom dari J, ya, kolom J seperti ini. Jadi nanti tinggal di cout saja IJ yang ini, ya. Nah, bagaimana prosesnya di sini? Nah, ini agak sedikit butuh pemahamannya. Jadi untuk prosesnya di sini harus butuh pemahaman. Coba diperhatikan, ya. Perhatikan. Nah, untuk ini kenapa ini dulu? Kenapa harus K di sini, bukan bukan J, ya? J atau I, ya. Kenapa? Karena untuk perkalian ini, kita kenal bahwa yang kolom ini, ya, yang kolom di matriks pertama itu harus sama dengan baris di matriks kedua. Jadi kalau misalnya di sini tadi K, berarti di sini harus K juga, ya. Jadi ilustrasinya seperti itu, ya. Jadi ini nanti akan elemen ini nanti akan berubah, ya, di setiap perkalian yang elemen ini. Nah, kalau ini nanti berubah di baris, kalau ini nanti berubah pada saat perubahan kolomnya. Kalau yang K ini adalah perubahan pada saat pindah elemen atau pindah nilai. Coba kita lihat. Ya, kita lihat, ya. Kita bisa tampilkan dulu, ya. Kita bisa tampilkan dulu. Sementara juga kalau error pasti tidak bisa tampil. Nah, kalau tidak bisa tampil ini karena tidak ada tanda ininya. Coba kita compile kembali, kita tampilkan. Ya, kayaknya sudah lama durasinya ini, ya, tapi tidak apa-apa lama, ya. Yang penting kalian pahami, ya, karena kalau ibu langsung jelaskan nanti itu kan tidak ada ini, ya, direkam juga. Biasa di online itu biasanya jelek sekali jaringan. Makanya ibu buat video seperti ini, jadi kalian bisa lihat kapanpun, dimanapun, dengan syarat yang penting ada datanya. Nah, 1, 2, 3, misalnya seperti ini untuk perkaliannya. Nah, hasilnya adalah, sebentar kita kasih hilang ini, ya, ada tadi tanda kotaknya. Nah, 15, kenapa 15 ini? Coba kita lihat. Baris kedua, ini baris pertama, ya. Baris pertama pasti dia kolom pertama. 2 kali 3 6, ya. 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. 6 tambah 9 15. Oke. Oke kan? Nah, sekarang untuk yang elemen kedua ini 16. Dari mana 16, ya? Berarti untuk 16 ini tadi baris pertama, kolom pertama, sekarang baris pertama lagi kolom kedua di matriks B. 2 kali 2 4. 4 ditambah 3 kali 4 12. 4 tambah 12 berarti 16. Oke, sudah betul. Nah, sekarang pindah ke baris kedua. Nah, pada saat pindah ke baris kedua, di sini nanti akan kembali lagi ke I. Kembali ke I di sini. Pindah ke baris kedua akan kembali lagi ke I. I ini bernilai 1. I bernilai 1. Ini alamat indeksnya, ya, 1. 1 0. Jadi alamat indeks untuk 1 dan 0. Kenapa 1? Dia baris kedua, kolom ke 0. Ingat, kolom ke 0 berarti indeksnya 0. Kolom ke 0. Kolom ke 1 berarti indeksnya 0. Berarti dia baris kedua, dia 1, indeksnya pasti. Terus masih kolom pertama berarti indeksnya 0.
berarti 2. 2 dikali dengan 2, 4. Ya kan? 1 dikali dengan 4, 8. Ini ya. Ini kalau indeks yang ini. Tapi kalau yang ini, yang 9 ini dari mana? Berarti kalau baris kedua, kolom pertama dulu. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 3 kali 1, 3. Berarti 9 ya. Jadi 2 kali 3, 3 kali 1. Bisa dipahami? Kita lihat dulu bagaimana kalau prosesnya di dalam proses di C++ nya. Kok langsung muncul seperti itu? Ini tadi ada tanda kotaknya ya. Kita hilangkan. Ya, tidak ada nih pasti. Ya, kita lihat dulu ya. Jadi kita bisa tampilkan lagi. Setelah ditampilkan, Ibu jelaskan lagi ya. Supaya di sini tadi kan sudah muncul indeksnya ya. Dan di sini juga kalian sudah paham tadi untuk indeks. Kita lihat dulu untuk indeksnya di sini. Nah, coba kita masukkan di sini nilainya 2 ya. Nilainya 2 adalah nilainya 2, misalnya di sini elemennya 1, elemennya 2, di sini 1, di sini 3, 4, di sini 5, di sini ya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya ya, hasil perkalian antara A dan B, matriks A dan matriks B. Nah, sekarang kita lihat di sini prosesnya ya, proses yang terjadi sekarang. For i integer, i sama dengan 0, di mana i itu lebih kecil dari 2. Selama lebih kecil dari 2, ini ordo yang dimasukkan ya, jumlah ini betul ya, karena kalau dia lebih kecil 2 berarti indeksnya sampai dengan 0, sampai dengan 1 kan, 0, 1. Sepanjang dia sama dengan jumlah, i sama dengan jumlah, itu dia akan berhenti dia di situ ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, 0 ini masih lebih kecil dari jumlah yang 2 tadi, betul. Berarti dikerjakan yang di bawahnya ini. Yang ini ya. Kerjakan ini yang di bawahnya. Coba Ibu bagi 2 layar ya, supaya Ibu bisa klik-klik juga ya. Oke. Nah, berarti ini yang dikerjakan di bawah. Nah, dia definisikan lagi. J sama dengan 0. 0 lebih kecil jumlah, masih. Berarti kalau dia masih untuk kolomnya, kalau dia masih lebih kecil dari ini, dari ordo yang dimasukkan, berarti kerjakan ini. Set key dulu untuk variabel CI ini ke 0. Jadikan dulu 0 karena nanti pada saat penambahan itu akan masuk di sini. Jadi dia set 0. Setelah itu dia masuk lagi di for ini karena ini kan masih memenuhi syarat ya. 0 tadi di sini jumlahnya. Nah, sekarang di sini prosesnya sampai di elemen, setiap elemen yang dikalikan. Misalnya di sini boleh 3 ya. Coba Ibu kasih 3 layar dulu supaya tidak bisa ternyata. Oke, bisa ya. Ya, kita lihat bisa enggak? Bisa, supaya Ibu bisa ngetik juga ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang indeksnya mana tadi? Oh, ini dia. 1 ya. Untuk K, mana tadi matriksnya? Anggap ini matriks A ya. 2, 1, terus 3, 4. Terus untuk B ini A ya. Untuk B-nya adalah 52. 52 terus 21. Oke. Nah, bagaimana perkaliannya?
Jadi ibu jelaskan sedikit saja, atau ini kalian pas satu saja ibu jelaskan pasti sudah paham ya. Nah, K sama dengan 1. Di mana 1 sama dengan 0. 0 kecil dari jumlah. Oke, betul. Kalau begitu kerjakan yang di bawah ini. Di mana CI tadi sudah di set 0, berarti nanti di sini 0 ditambah ya. Ditambah berarti anggaplah di sini ya. Sini misalnya di sini ya, C tadi untuk variabelnya ya, jadi di sini variabel C sama dengan anggaplah di sini 0 ditambah. Nah, ditambah dengan perkaliannya, ditambah untuk variabel matriks A yang indeksnya adalah 0 0. Karena 0, I-nya 0 ya, I-nya masih 0, K-nya juga 0, berarti indeksnya 00 adalah 2. Ini kan 00 2. Nah, dikali dengan B yang indeksnya 00 juga, K-nya 0, J-nya juga masih 0. Berarti variabel B yang 00 indeksnya ini 5. 2 kali 5 berarti ditambah 10. Nah, sekarang tambah lagi. Nah, sekarang untuk K-nya tadi 0. Nah, sekarang K-nya berubah 1. Dia naik di sini. Setelah satu elemen sudah dikalikan, dia naik di sini menjadi 1. 0 tambah 1. 1. K lebih kecil jumlah. Oke. Dia 1 masih. Jadi dia akan kembali lagi ke sini untuk mengalihkan. Langsung ditambah saja di penambahan yang 0 ya, yang 0-nya yang indeksnya 0, berarti indeksnya 0 ini ya, indeksnya 0 dan K-nya 1, berarti indeksnya 0 1. Ini tadi 1 ya, berarti ini ya, ini 1 dikali dengan B lagi, B yang indeksnya 1, yang barisnya ya, baris ke 1 yang K-nya tadi 1, terus J-nya adalah 0. Jadi baris indeksnya yang 1, terus kolomnya 0. J 0 ya. Berarti 1 0. Ini ya. 1 0. Berarti 1 dikali dengan 2, berarti ditambah dengan 2. Sudah ya? Sudah untuk satu baris ini. Nah, bagaimana kalau dia berpindah untuk satu baris, pindah lagi ke kolom kan? Ini kan sudah. Sekarang pindah ke kolom ini, 21, yang kolom B. Nah, ini setelah ini dilakukan untuk satu baris, pindah lagi ke J. Kembali dia ke J ya. Dia masih ke J. Jadi J tadi di sini 0, di sini ditambahi 1 J-nya. J ditambah 1 berarti 0 tambah 1 1 lebih kecil jumlah, betul. Kerjakan lagi ini, set lagi ke 0 semuanya. Ini set lagi ke 0. Nah, setelah itu definisikan lagi K sama dengan 0. 0 kecil jumlah. Oke. Nah, berarti di sini di elemen kedua baris untuk baris pertama kolom kedua tetap ditambahkan 0, ditambah kayak prosesnya sama tadi. Jadi untuk A ini, variabel A, kita lihat yang alamat indeksnya 00. Ini 00 tetap 2. Terus B-nya alamat indeksnya juga 00. Alamat indeksnya untuk J ya. J1 tadi di sini ya. 1. Ya, jadi naik tadi 1 di sini, berarti untuk B-nya yang alamat indeksnya adalah untuk baris alamat indeksnya 0. Tadi kan berubah 0 ya. Pada saat ini yang berubah itu cuma J saja. Pada saat dia berpindah ke kolom di matriks B. Nah, di sini 0, J-nya 1. Sudah 1 kan? Karena dia sudah naik di sini tadi 1 dan men-set semua ke 0 yang lain kecuali J. Nah, berarti 0 1. 0 1 yang mana? 01 untuk matriks B itu ini ya, dia baris ke 1, kolom ke 1, kolom indeksnya ya,
baris ke 1 indeksnya 0, tapi dia kolom kedua tapi indeksnya 1, karena kalau dia sudah kolom kedua berarti pasti indeksnya 1. Berarti di sini adalah 2 dikali 2, berarti tambahi 4, 2 kali 4 tambah 2 kali 2 pasti 4 ya. Nah sekarang untuk mengalihkan yang di bawah elemen yang selanjutnya, itu berarti K-nya naik lagi tadi, kayak tadi dia naik di sini 0 tambah 1. Berarti 0 tambah 1, K-nya di sini berubah 1, masih lebih kecil jumlah. Oke. Di sini langsung dia kalikan. Ya, berarti di sini I 0, K-nya 1, berarti A untuk 01 apa? Jadi A untuk 01 adalah yang ini ya. A untuk 0, K-nya 1. Nah, berarti 1 dikali dengan B yang K-nya 1. K-nya sudah 1 tadi ya. Dan J-nya adalah 1. Berarti ini ya. Ini 1 kali 1. Saya ini tadi kan mana tadi? Ini tadi kan untuk 2 kali 2. Ini ya. 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 ini 2 kali 2, terus ini 1, ini untuk barisnya ya. Jadi ini untuk kolom selanjutnya tadi adalah 1 di sini, ini 0, K-nya 1 adalah 1. Nah untuk selanjutnya ini tadi di sini jadi pasangannya ini ke sini lagi. Kalau ini pasangannya yang yang 2, ini 2. Kalau ini pasangannya yang ini ya, 1 1, yang indeksnya 1, barisnya indeks 1 dan indeks 1 juga di kolomnya 1. Berarti di sini 1 1 semua ya. 1 1 karena tadi sudah 1, ini J-nya 1, berarti yang ini. Berarti 1 kali 1 tambah 1. Ya. Mudah-mudahan ini ya bisa dipahami ya. Nah, begitu juga bagaimana kalau dia berpindah ke ini sudah selesai. Baris pertama sudah selesai, kita sudah kalikan di sini, sudah juga kalikan di baris di kolom kedua di matriks B. Kolom pertama matriks B, kolom kedua matriks B sudah dikalikan dengan baris pertama di matriks A. Nah, sekarang kita pindah ke baris kedua matriks A. Nanti mau dikalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua di matriks B. Itu perkalian ya. Ya, nah selanjutnya ini sudah dilakukan. Sekarang kita naik lagi ke I. Ini sudah dilakukan, naik lagi ke I. I sekarang menjadi 1 ya. Karena tadi 0 tambah 1 berarti I 1, masih lebih kecil. Oke, lakukan yang di bawah ini sama tadi seperti itu ya. Nah, J lebih kecil dari jumlah. Oke, set ke 0. Set ke 0 semuanya. Set ke 0. Oke. Nah, K berarti 0. Terus K lebih kecil, oke. Nah sekarang di sini 0 ya. CI ini di set ke 0 tadi, berarti 0 ditambah dengan AI. I-nya 1 kan? Tadi di sini naik 1, dimana K-nya adalah 0. Berarti A variabel indeks 01 indeks 10, 1 ini 0, K-nya 0, indeks 10 adalah 3 ya, dikalikan dengan indeks 0, dikalikan dengan indeks 00. Ini K-nya 0 ya, ini juga 0, berubah tadi jadi 0 semua. Jadi 3 kali 5 berarti 15 ya, anggaplah itu 15 ya. Nah 3 kali 5 15 ya, betul, 3 kali 5 15 ya. Nah sekarang kita naik lagi untuk di K, karena kita mau ambil yang ini lagi, yang 4 dan 2. Berarti K-nya jadi 1 di sini. K jadi 1 berarti dia masuk di sini. 1 berarti indeksnya 1 tadi ini sudah jadi 1, K-nya juga sudah jadi 1. Berarti kita lihat yang alamat indeksnya di A, yang 11 itu mana? 11 berarti ini 4 ya. 4.
Yang penting kalian pahami tentang pemberian alamat indeks ya, karena itu saja nanti yang akan dibaca pada saat proses di program pemrosesan ya, prosesnya sampai keluar outputnya. Nah, 11 adalah 4, terus dikalikan di B, terus K-nya ini tadi 1, K-nya 1, J-nya masih 0, berarti indeksnya yang K-nya 1, 0. Mana K 10? Ini tadi 4, K 10, berarti ini 2 kan? 1 K-nya ini, K-nya ini 1, terus 0 ini adalah J-nya ceritanya ya. Jadi 2 kali 4, 8. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang J-nya lagi naik ke sini karena ini sudah satu baris, satu kolom. Nah, dia mau berpindah ke kolom J, ke kolom kedua yang di baris di matriks B. Berarti naik lagi di sini. J-nya berubah jadi 1 karena 1 0 tadi, 0 tambah 1 1 lebih kecil dari jumlah order yang dimasukkan. Betul. Lakukan lagi di bawah ini ya. Lakukan lagi di bawah ini, set lagi ke 0. Nah, sekarang 0 tambah 0 tambah, ingat ya, untuk I-nya tadi berubah 1, jadi karena dia tidak dilewati ini, tidak ke sini ya, tidak ke sini dia, berarti I-nya tetap 1 di sini ya, I-nya tetap 1, jadi I-nya tetap 1 ya. Sekali lagi I-nya tetap 1 karena dia cuma berulang di sini ya, dia tidak naik di sini untuk berubah, yang berubah adalah di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk J-nya 1, berarti untuk J-nya 1, K-nya ini ya pasti berubah lagi jadi 0 ya, jadi 0, betul. Nah, 0 tambah 1 ya, untuk 1. Nah, ini untuk 1 baris kedua ya, 1 tadi sini kan jumlahnya ya, indeksnya ya 1, terus K-nya 0. Coba cari di matriks A yang 1 0 yang sama ini 3. Nah, dikali dengan indeksnya yang K-nya 0 dan dikali dengan yang di matriks B ya, di matriks B yang K-nya 0 ya, yang J-nya berapa tadi? 1, karena tadi naik di sini J 1 kan, ini baru turun ke sini, J-nya tadi berubah 1, berarti indeksnya 0, J-nya 1. Cari Q di B yang alamatnya indeksnya 0 dan 1 0 1 ya. B mana 01? Berarti ini ya. Berarti ini 3 dikali dengan 2, berarti 3 kali 2 6. Ditambah. Nah, ditambah lagi K-nya lagi yang naik di sini karena sudah ini kita kali yang satu elemen ya, satu elemen yang baris kolom. Sekarang kita jadikan lagi K-nya jadi naik lagi di sini, berubah jadi 1 ya. 1 lebih kecil dari jumlah. Betul, karena 1 2 kan ordonya tadi ya. Jadi betul, jadi masuk di sini lagi ya. Di sini masuk lagi. I-nya 1, berarti K-nya juga 1. Cari di A yang indeksnya 1 1. Artinya dia baris ke indeks 1 dan kolomnya 1 juga. Ya, 1 1. Berarti dia ini ya. Dia baris kedua yang indeksnya, jadi kalau dia indeksnya 1 pasti dia baris kedua kalau misalnya di baris ya. Kalau dia di kolom indeksnya 1 berarti dia kolom kedua ya, pasti dia kolom kedua. Jadi indeks yang harus dipahami ya, jadi harus dipahami. Jadi tadi untuk di matriks saya cari yang indeksnya 1 1, ini 4 dikali dengan cari di B yang indeksnya 1 tadi K1 ya, terus J-nya 1 ya, cari juga yang di B yang indeksnya 1 1 juga, ini 1 1 berarti 1 ini ya.
Berarti tinggal dikalikan. Kalau sudah dapat elemen atau nilainya, tinggal kali. 4 kali 1 berarti 4 ya. Coba kita lihat hasilnya sama tidak. Di sini Ibu tulis hasilnya ya. Hasilnya adalah 0, 10 tambah 2, 12. Terus 0, 4 berarti 5. 0 tambah 1 tambah 4, 5. Terus ini 15, 0 tambah 15 tambah 8 berapa? Berarti 20, 23. Terus di sini 0 tambah 4 tambah 6, 0 tambah 6 tambah 4 berarti 10. Kalau sudah dapat, nah inilah hasilnya. Nah, prosesnya ini tadi 12, 5, 23, 10. Ini nih hasilnya 12, 5, 23, 10. Oke, saya kira seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ya. Kenapa sekali lagi kenapa Ibu buat video seperti ini? Karena Ibu merasa kalau misalnya langsung Ibu jelaskan, kan pada saat kalian tidak tahu, mudah-mudahan bergerak pikirannya untuk bisa membuka lagi videonya ya. Karena kalau kita belajar harus rajin-rajin pakai mencari tahu, rajin-rajin Ki penasaran. Kalau tidak penasaran Ki, itu tidak akan mungkin kita tahu. Kalau dengan penasaran Ki, berarti kita mau cari tahu. Apapun itu, kalau kita penasaran terhadap sesuatu, kita pasti berusaha untuk cari tahu. Jadi saran Ibu ya, banyak-banyaklah penasaran terhadap ilmu ya. Karena kalau misalnya yang berkaitan dengan ilmu ya, jadi kalau misalnya ya jangan ilmu hitam ya. Oke. Nah, banyak-banyak penasaran dengan pengetahuan ya. Kalau misalnya kamu tidak tahu, kan kamu pasti berusaha untuk cari tahu. Error, kalau misalnya error tidak usah panik ya, biasa itu error. Kalau error itu bagus karena kita bisa lihat, oh ternyata di sini saya salah ketik atau salah apa ya, codingnya mungkin tidak ada komanya atau apa, kita bisa tahu di situ. Jadi itu error itu bisa mengingatkan kita, oh ternyata betul nih kalau seperti ini pasti error ya. Oke, jadi ada usaha untuk memperbaiki. Oke, sekira cukup untuk video ini. Mudah-mudahan untuk pemahaman kita tentang perkalian matriks itu dulu yang harus kita pahami ya, secara manualnya dulu. Mudah-mudahan pemahaman kita itu sudah mantap di situ ya. Baru kita nanti akan bisa implementasikan di bahasa pemrograman ya, khususnya di C++ ini, karena bahasa pemrograman apapun itu pasti menggunakan array ya. Jadi biasanya menggunakan array. Nah, begini juga proses kerjanya. Jadi proses kerjanya sama. Cuma bahasa pemrogramannya yang beda, tapi proses kerjanya sama Ji ya. Jadi Ibu akhiri ya, mudah-mudahan sekali lagi Ibu harap dengan materi kita kali ini bisa menambah pengetahuan kalian, dan mudah-mudahan ya bisa lebih tahu lagi ya pemahaman kita tentang bagaimana pembuatan, bagaimana proses sebenarnya perkalian matriks di dalam bahasa pemrograman. Jadi jangan bilang, jadi kalau misalnya manual saja tidak ditahu, tidak dipahami, ya susah sekali itu untuk kita implementasikan di bahasa pemrograman. Jadi Ibu harap manualnya dulu lah kita pahami ya. Setelah itu kita berusaha, dan harus berusaha untuk memahami juga implementasi nanti di bahasa pemrograman. Oke, Ibu, saya kira cukup sampai di sini pertemuan untuk materi ya, bukan pertemuan materi ya, video tentang perkalian matriks. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat ya. Jadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya, sebagai calon-calon programmer ya. Jadi Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.